Heho Pop Gengs. Ada anak menteri memonopoli bisnis di lapas. Itu kata Tio Pakusadewo. Artinya, bertambah lagi nih deretan nama anak pejabat yang terseret kasus. Itu baru anak menteri. Beberapa nama anak pejabat yang bakal aku bahas ini juga punya segudang masalah. Mulai dari flexing, tabrak lari, bahkan ada yang terlibat kasus penipuan kedok investasi bodong yang nilainya itu fantastis, sampai triliunan rupiah. Contohnya itu Aditi Hasibuan, anak dari AKBP Ahirudin Hasibuan. Kasus penganiayaan yang libatkan Aditi Hasibuan berimbas dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Masalahnya bukan cuma Aditi Hasibuan yang jadi tersangka. Sang ayah, AKBP Ahirudin juga terbawa-bawa. Karena kasus anaknya, AKBP Ahirudin Hasibuan dipatsus, dicopot dari jabatannya, terus dipecat dari Polri, lalu ditersangkakan. Sial bener. Artinya AKBP Ahirudin Hasibuan ini harus kehilangan uang bulanan, bahkan kehilangan uang pensiun untuk seumur hidup karena dipecat sebagai anggota Polri. Padahal ya, sebagai anggota Polri golongan 4 atau Pamen, jumlahnya itu antara 1,6 juta sampai 3,9 juta. Gara-garanya, AKBP Ahirudin Hasibuan ini membiarkan penganiayaan terjadi di depan matanya. Bukan cuman jadi tersangka, harta kekayaan dan bisnis ilegal AKBP Ahirudin Hasibuan pun juga ikut terseret-seret. Soal gudang solar ilegal, AKBP Ahirudin Hasibuan ini mengaku cuman sebagai pengawas yang menerima uang 7,5 juta rupiah setiap bulannya dari pemilik solar. Tapi warga mengklaim kalau gudang solar itu milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Oke, kita kembali ke Aditi Hasibuan. Aku sepakat nih sama cuitannya detektif kenangan. Kalau Aditya ini sepertinya emang dapat didikan buruk. Dibiarkan berantem sampai disaksikan orang tuanya. Bahkan ya, dibiarin nyetir mobil buat antar kakaknya padahal umurnya itu masih SMP. Belum cukup umur dan udah pasti belum punya SIM. Dan yang lucu cucu-cucu, ada pembiaran. Bahkan nih ya Pop Gengs, yang mengunggah foto Aditya bawa mobil, itu bokapnya sendiri, AKBP Ahirudin Hasibuan. Lucu kan? Aparat yang harusnya melarang orang di bawah umur berkendara, malah dengan bangganya memamerkan anaknya yang masih di bawah umur bawa mobil sendiri. Apa karena punya power, jadi bisa dimanfaatin sebaik-baiknya? Power Rangers aja nggak sombong. Nah, yang kedua ini namanya Yamitema Lauli, anak dari Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Orang inilah yang disinggung nih sama Om Tio, kalau ada anak pejabat yang memonopoli bisnis yang ada di lapas. Emang sih nggak nyebut nama langsung, tapi kita tahu kalau bisnis yang dimaksud itu lewat Jira Foundation. Nah, Yayasan Jira Foundation yang merupakan bagian dari PT Natur Palace Indonesia bekerja sama dengan lapas untuk katanya tujuannya itu ya, membantu narapidana punya keterampilan. Dan Yamitema Lauli dituduh monopoli di situ. Bapak Yasona Lauli membantah dong tuduhan itu kalau anaknya memonopoli bisnis di lapas dan bilang itu semua bohong besar. Bohong besar itu. Iya apa? Iya, pernah 2 kali. Tapi akun @partai_sosmed mengunggah sebuah bukti di mana Jira Foundation yang fokus juga di bisnis koperasi dan kantin di beberapa lapas besar mencatut nama Yamitema Lauli sebagai chairman dan co-founder. Waduh. Terus merek dagang air mineral Jira yang didistribusikan di lapas juga itu daftar atas nama Yamitema Lauli. Wow. Bukan cuman itu, take over semua usaha milik koperasi lapas seperti toko, kantin, dan semua kegiatan ekonomi ke Jira Foundation itu punya bentuk kerjasama atau fee. Jira Foundation memberikan kompensasi sebesar 220 juta rupiah lebih, terus turun jadi 128 juta rupiah. Dan itu dituliskan dalam bentuk surat perjanjian. Tapi yang menarik dari kasus ini ya, Mahfud MD yang biasanya vokal, cenderung lebih banyak diam. Dari portal berita, Mahfud menyebut kalau itu cuma masalah sederhana dan dia nggak perlu turun tangan. Padahal, kasus Mario Dandi kemarin menurut aku sederhana, tapi Pak Mahfud turun tangan. Atau mungkin karena yang terseret itu adalah bawahannya.
Baik, yang juga menjadi sorotan adalah Raja Sabta Oktohari, anak dari Usman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura dan mantan Ketua DPD RI periode 2017 sampai 2019. Nah, dia ini terseret kasus skema Ponzi PT Mahkota Propertindo yang nilai kerugiannya itu 7,5 triliun rupiah. Dalam beberapa media, Raja Sabta Oktohari diduga menghimpun dan meraup dana dari 7.000 nasabah Bank Indonesia tanpa izin. Bahkan ya kabarnya, Usman Sabtaodang diduga dapat aliran dana investasi itu. Kasus ini pun sempat bergulir, tapi mandek dan diduga karena jabatan politik dan pengaruh orang tuanya. Dan juga karena pihaknya mengaku sudah bertanggung jawab mengganti kerugian para nasabah. Digelar kembali dan Raja Sabta Oktohari menang dalam kasus pencemaran nama baik. Bukannya cuma menang dalam kasus itu, Raja Sabta Oktohari justru menggugat balik korbannya sebesar 200 miliar rupiah. Buset. Pemberitaannya pun cukup ramai, sampai ke sorotan kehidupan pribadi Raja Sabta Oktohari. Banyak yang menyebut gaya hidupnya itu sangat mewah. Raja Sabta Oktohari bisa naik jet pribadi dan kapal yak mewah, yang biasanya ya cuma dipakai untuk mengantar orang penting. Bukan cuma disorot berseliweran dengan naik kendaraan yang super mewah dan privat. Raja Sabta Oktohari juga sering berfoto dengan hewan-hewan langka. Bahkan ia diduga sebagai pemilik hewan langka dan dilindungi tersebut. Satu nama yang juga jadi sorotan, dia adalah Selvi Mandagi, pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara. Dia ini ya, dicopot jabatannya karena pamer harta kekayaan yang dilakukan dirinya sama anaknya. Sebenarnya, kasus flexingnya itu udah sejak lama, tapi baru viral sekarang setelah banyak pejabat yang disorot karena gaya hidup mewah. Dalam banyak unggahan, dia ini pamer belanja di luar negeri, terus pernah reservasi hotel mewah yang nilainya sampai 27 juta rupiah. Dan diunggah sendiri loh sama anaknya. Duh, bukan cuman pamer nginap di hotel mewah. Anaknya juga pamer beli mobil mewah Mazda 3. Tapi yang dilaporin di LHKPN cuma ada 1 unit, itu mobil Mitsubishi Pajero Sport Jeep tahun 2011 dan 1 buah Honda sepeda motor tahun 2010. Satu lagi yang menurut aku nggak bisa kita lewatkan. Seorang pemuda berusia 18 tahun yang diduga anak petinggi Polri menabrak pelajar hingga meninggal dunia. Yang jadi sorotan adalah mobil mewah yang dipakainya. Mobil mewahnya itu bermerek Mercedes-Benz. Ada banyak spekulasi dalam kasus ini. Pertama, pelaku diduga mabuk dan ugal-ugalan. Tapi yang jadi masalah, polisi salahkan korban karena diduga menerobos lampu merah. Hal yang janggal lainnya menurut kuasa hukum keluarga korban, proses penyelidikan polisi dalam kasus ini tidak transparan. Kenapa tidak transparan? Karena polisi tidak memperbolehkan keluarga korban untuk melihat CCTV dari semua arah. Padahal menurut aku ya, keluarga korban punya hak untuk itu. Memastikan kalau tidak ada kejanggalan penyelidikan mengingat pelaku ini adalah anak seorang petinggi Polri.